Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih tentang akikah. Tujuan pembelajaran dari materi tentang akikah yang pertama adalah menjelaskan pengertian akikah dan dalilnya. 2. Mengidentifikasi syarat-syarat dan ketentuan binatang yang sah untuk akikah. Dan yang ketiga, membuat skenario pelaksanaan akikah sesuai ketentuan dan budaya di masyarakat. Anak-anak, sekarang amati gambar di samping ini. Pertanyaannya, siapakah yang ada pada gambar ini? Laki-laki atau perempuan? Dan berapa kira-kira umurnya? Baiklah anak-anak, sekarang kita pelajari tentang pengertian akikah. Akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau bayi, atau membelah atau memotong. Sedangkan, menurut istilah, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, dasar hukum akikah. Anak-anak hebat, akikah menurut sebagian besar ulama, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang mampu yang baru melahirkan anaknya. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Samurata radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'i wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Artinya, dari Samurah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Selanjutnya tentang ketentuan akikah. Anak-anak hebat, ada beberapa ketentuan akikah yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melaksanakan akikah. Yang pertama, bagi anak laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah qalat, amarona Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an na'uqa 'anil gulami bisyataini 'anil jariyati syatan. Artinya, Aisyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kepada kita menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Yang kedua, pemanfaatan daging akikah, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak boleh dijual walaupun hanya kulitnya. Kemudian ketentuan yang ketiga, umur binatang akikah, yakni kambing, minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Keempat, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, serta orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nadar. Yang kelima, waktu penyembelihan. Disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Jika tidak bisa, maka pada hari ke-14 atau hari ke-21 dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan,
maka dapat dilaksanakan kapan saja. Sekarang yang keempat, hal-hal yang disyariatkan dalam akikah. Apa saja yang disyariatkan dalam akikah? Yang pertama, menyembelih hewan akikah. 2, disembelih oleh ayah dari anak yang diakikahi. 3, memberi nama yang baik. 4, mencukur rambut anak yang diakikahi. 5, bersedekah seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas atau perak. Anak-anak hebat, apa perbedaan kurban dan akikah? Yang pertama, kurban. Kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 13 bulan Zulhijjah. Kemudian kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Binatang kurban cukup 1 ekor. Kemudian seekor sapi boleh untuk 7 orang. Dan yang terakhir, daging dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak pada hari ke-7 atau 14 atau 21. Akikah disyariatkan 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian jumlah binatang atau kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Akikah hanya 1 ekor untuk seorang anak. Dan akikah, dagingnya diberikan setelah matang. Sekarang yang kelima, hikmah akikah. Apa hikmah yang dapat dipetik dari melaksanakan akikah? Yang pertama adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak. Hikmah yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Dan hikmah yang terakhir adalah akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini yang membahas materi fikih tentang akikah. Dan sebelum kita akhiri, silakan dikerjakan tugas berikut. Tugas yang pertama, diskusikan dengan teman kalian apakah boleh orang yang berakikah memakan daging akikahnya. Berilah alasan secukupnya. Tugas yang kedua, tanyakan kepada pemuka agama di daerahmu, bagaimana jika berakikah selain menggunakan kambing, yaitu sapi, kerbau, atau onta. Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa, tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.